Purbaya mencak-mencak guys. Kenapa Purbaya marah-marah? Karena Purbaya itu baru aja bikin nomor aduan di WhatsApp. Ribuan orang, bahkan 15.000 orang itu mengadu langsung ke si Purbaya. Dan dalam 2 hari loh. Lu bayangin ya, begitu sejak nomornya dipublish dalam 2 hari, ada 15.000 aduan masalah pajak dan bea cukai. Dan dia jadi murka. Dan akibatnya apa ya, Purbaya ya sidak ke sana, ya dia ketemu orang lagi pegawai pajak nih. Bukannya kerja malah olahraga. Tapi ini sebetulnya sedikit tambahan ya, ini kayaknya sih sah-sah aja. Gue juga seneng sih kalau pegawai negeri kita banyak yang sehat. Asal dia olahraganya di luar jam kerja. Anyway, pada saat yang sama juga dia terima banyak aduan bahwa ternyata ada karyawan bea cukai yang bukannya kerja malah asik-asik nongkrong di Starbucks. Ya tentu lu udah tahu ya, ini kabar baik buat Kopi Tuku sama Kopi Kenangan dan Janji Jiwa. Ini momen yang bagus nih, dan ini kayaknya jadi heboh di Starbucks nih gara-gara ada orang bea cukai nongkrongnya di sana. Anyway, sebelum kita bahas lebih detail lagi, lu harus tahu dulu apa sih bea cukai ini. Apa bedanya dengan bea materai ya? Oke, agak-agak mirip. Jadi bedanya gini guys, bea cukai itu lembaga pemerintah, punya tugas apa? Mengawasi lalu lintas barang dari luar negeri maupun barang yang mau ke luar negeri. Jadi dia berhak nih memungut bea masuk, bea keluar, cukai, ya 11-12 lah ini semua dengan pajak. Kenapa? Karena dia harus menjaga perekonomian nasional. Dia harus menjaga, melindungi industri dalam negeri. Supaya nggak banyak impor-impor barang ilegal yang mematikan pabrik-pabrik di dalam negeri. Nah di situ dia juga berhak mengumpulkan pendapatan. Nah ini kayak tarif Donald Trump tuh. Dia berhak mengumpulkan pendapatan negara dari arus barang yang masuk itu. Dan dia juga harus mengendalikan peredaran barang-barang yang memiliki sifat tertentu. Jadi barang-barang kena cukai tertentu yang memang kita lagi lindungi industrinya, kita mau dorong hilirisasinya, ya dia harus bisa dikontrol nih oleh negara. Oke guys, jadi gimana sih sebetulnya negara dapat duit ya? Ya ini tarif lah kayak Donald Trump. Negara itu berhak dapat duit dari impor. Yang pungut ya si bea cukai ini. Jadi contoh gini, lu impor barang dari Cina ya, nilainya 1,5 juta rupiah lah. Lu impor 1 juta unit, berarti nilai total impor lu itu 1,5 triliun. Nah lu tahu ya di situ ada pajak. Pertama lu bakal bayar tarif bea masuk, katakanlah 10%. Berarti lu keluar duit tuh 10% kali 1,5 triliun, 150 miliar. Habis itu lu bayar apa lagi? Pajak, PPN impor. Pajak pertama nilai nih, nilainya 11%. Jadi lu bayar lagi 11% dari 1,5 triliun plus ditambah bea masuk lu yang nilainya 150 miliar. Itu nilainya setara 181,5 miliar. Jadi nanti lu tinggal tambahin pajak yang lu harus bayar, ada bea masuk 150M. Habis itu apa yang kedua? PPN 11%. PPN 11% itu terhadap nilai pokok barang lu 1,5 triliun plus 150M. Lu bayar lagi 181,5M. Habis itu apa lagi? Ada PPH. PPH ini tergantung lah jenis barangnya, ada yang 2,5% sampai 10% juga ada. Ya kalau bayangkan lalu bayar 10% ya berarti kurang lebih lu bayar 180M juga. Nah ini total komponen biaya yang lu harus bayar kasih ke pemerintah terhadap impor 1,5 triliun itu. Jadi total yang lu bayar terhadap importase barang senilai 1,5 triliun, lu akan keluar PPH impor, lu bakal keluar PPN impor, lu akan kena biaya masuk, ya kurang lebih tarif yang lu bayar itu hampir 500 miliar lah guys. Oke, jadi negara dapat duit dari tadi ya bea impor ya, barang masuk ada PPH, ada PPN, ada PPNBM kalau lu impornya barang mewah ya, seperti mobil mewah atau motor mewah, ada ekstra lagi tuh di luar PPN. Nah, abis itu apa lagi? Ada yang namanya cukai. Jadi negara juga bisa pungut cukai. Contoh paling terkenal ya, memang ada cukai alkohol, tapi di Indonesia yang sangat terkenal cukai rokok. Lu bayangkan lah pabrik di Indonesia katakan memproduksi 1 miliar batang rokok. Dikalikan cukainya berapa? Katakan 700 perak per batang rokok. Berarti 700 perak dikali 1 miliar, pendapatan negara itu 700 miliar dari cukai rokok doang. Nah itu salah satu komponen pendapatan negara. Makanya jangan heran, memang di salah satu komponen penting di dalam realisasi pendapatan negara yang namanya APBN di Indonesia. Ya kita punya andalin hasil tambang ya, itu yang namanya bayar royalti segala macam, itu PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Kita juga ada ngandelin PPH, pajak penghasilan dari lu gaji karyawan, penghasilan corporate income tax perusahaan. Tapi ada juga penghasilan dari bea cukai. Makanya lu jangan kaget, lihat di layar kaca, per bulan Agustus 2025 aja kita itu sudah merealisasikan income ya dari bea cukai itu senilai 194 triliun. Artinya peredaran duit di bea cukai itu nggak main-main guys, ratusan triliun. Gua sih yakin sih sebetulnya realnya ya, kalau nggak ada kebocoran sana sini pasti nilainya di atas 500 triliun sebetulnya nih. Potensi yang bisa kita gali. Karena di bea cukai suka nggak suka banyak banget kebocorannya. Contoh lu lihat di CNBC nih, pengusaha tekstil tuh teriak-teriak, impor ilegal sudah merugikan 54 triliun. Lalu ada di kontan.co.id, potensi kerugian negara dari impor ilegal Cina
65,4 triliun. Gila nggak guys? Itu di total aja udah lebih dari 100 triliun. Belum lagi Indodata nih antara peredaran rokok ilegal rugikan negara 97,8 triliun. Nah dari 3 potongan berita itu aja udah lihat kalau di total bahkan udah di atas 200 triliun guys. Ini gila banget nih. Gila, duitnya banyak banget guys. Makanya lu gak heran ya kalau Purbaya itu memang wajib memberikan perhatian khusus kepada bea cukai. Bahkan ya Purbaya itu udah mengungkap rokok-rokok ilegal yang beredar ini ada cukong-cukongnya nih. Dan mereka pasti punya backing. Backingnya siapa? Ya menurut Purbaya ya oknum bea cukai juga. Ya udahlah, bukan rahasia umum lah. Makanya dia ngomen begini nih di video ini nih. Itu akan melis, mereka kan tahu. Ini kan kayak gini kan pasti orang-orang bea cukai tahu siapa sih cukong-cukongnya. Nanti saya suruh list di setiap daerah siapa cukong-cukongnya, nanti atau barang masuk dan link ke cukong tersebut, cukongnya kita proses. Katanya banyak backingnya paling orang bea cukai juga, ya kan? Ada juga yang lain-lain, tapi yang jelas akan kita bereskan itu. Nah, jadi dari sini udah bisa lihat ya bahwa ya dunia bea cukai itu bukan dunia perkara duit receh 1M, 200M, enggak lah. Ternyata perkara bea cukai itu berbicara tentang duit yang nilainya ratusan bahkan bisa ribuan triliun guys. Makanya nih kelalaian bea cukai ya ini udah memakan banyak loh industri lokal di Republik Indonesia yang mati. Contoh lu lihat ada Bata, pabrik Bata itu tutup loh karena banyak serbuan sepatu impor nilainya 15 triliun. Lalu ada lagi pelaku usaha pabrik-pabrik keramik di Indonesia lagi panik attack. Republik Indonesia dibanjiri keramik India. Impornya melesat gila-gilaan nih. Lalu yang paling heboh PHK tekstil. Ingat loh, tekstil di Indonesia sangat strategis. Mempekerjakan jutaan orang di pabrik-pabrik tekstil. Karena impor-impor ilegal itu ya akibatnya banyak pabrik tekstil di Indonesia yang bangkrut bahkan tutup. Jadi memang ini hal yang sangat strategik nih bea cukai ini. Ya gue heran juga sih karena udah bertahun-tahun ya menterinya gonta-ganti pun di bea cukai. Ini nggak bersih-bersih loh. Padahal kita berbicara tentang putaran duit ratusan bahkan ribuan triliun di sini. Gila sih, sedih banget nih. Tapi anyway ya menurut lu gimana guys? Ini kita jujur-jujuran aja. Purbaya akhirnya berani juga lu buka suara ya. Selama ini gak ada yang berani buka ini. So menurut lu gimana nih guys? Menurut lu bea cukai ini hal yang penting gak sih buat kita awasi bareng-bareng nih? Karena gue yakin Purbaya musuhnya banyak nih. Bakal tambah musuh nih. Bisnisnya ratusan triliun yang diganggu nih. Dan memang harus diberesin. Karena udah begitu banyak menteri yang gonta-ganti nih. Tapi gak selesai-selesai urusan bea cukai di Indonesia. Kenapa kayak super power banget ya siapapun menterinya ya bea cukai ya gak bersih-bersih nih. Nah menurut lu gimana? Lu setuju gak sih kalau Purbaya itu ya campur tangan, turun gunung bahkan untuk memperbaiki bea cukai? Lu setuju gak kalau bea cukai di bawah Purbaya ini memang harus diperbaiki lagi? Dan wajib semakin baik? Atau jangan-jangan ya Purbaya bakal kalah dengan orang-orang di belakang kebobrokan bea cukai selama ini. Pasti udah ada mafianya sendiri lah di sini. Nah menurut lu siapa sih aktor pentingnya ya di balik kebodohan bea cukai ini? Kok bisa dipelihara kebodohan yang sama? Ini semacam kita ini negara abal-abal guys. Orang bisa impor-impor ilegal, barang-barang gak jelas, numpang lewat aja akibatnya apa? Banyak pabrik-pabrik yang mati, banyak PHK massal, banyak orang kehilangan pekerjaan ya karena industri yang tidak dilindungi oleh negara sendiri. Bahkan banyak banget loh oknum-oknum yang selama ini jadi gue melihat, oh jangan-jangan ini pembiaran terjadi nih bea cukai nih. Kalau mereka bisa sampai di sana bertahun-tahun melakukan itu. Makanya lu setuju gak sih? Kalau Purbaya sampai buka hotline sendiri nih. Jalur panas nih, hubungin Purbaya. Halo Purbaya. Nah buat teman-teman yang mengalami lu merasa ada kasus ya berhubungan dengan pajak atau bea cukai. Sekarang ini ada kabar baik. Akhirnya ada menteri kita lo yang begitu care-nya ya sama penderitaan lu. Para pelaku usaha. Lu bisa komplain langsung sama Purbaya. Jangan khawatir nih, menurut Purbaya nomor lu aman lah. Jadi lu bisa hubungi di nomor yang ada di bawah ini. 0822 404 06600. Nah ini WhatsApp only dan memang bener dibaca masih Purbaya loh. Dia punya tim sendiri ya di kerahasiaan lu dijamin juga. Jadi buat teman-teman yang merasa selama ini dipersulit hubungannya dengan tim yang ada di bawah Kementerian Keuangan yang udah sekarang lu bisa langsung hubungi nomor itu ya. Jangan lupa ya segera kontak nomornya, banjirin pesannya, bahkan bilang saya dapat nomornya dari Pak Benix, lu hubungi nih nomornya langsung ini di bawah ini. Semoga masalah lu tambah kelar dan yang paling penting ya ini kan demi kebaikan bangsa kita sama-sama ya. Semoga makin bersih lah, makin bagus lah, makin transparan lah birokrasi kita khususnya di penerima negara, pajak sama bea cukai. Atau memang lu lebih setujunya biarin aja mafia-mafia itu berjaya selama ini. Ya udah lu gak usah
lapor Purbaya? Mana yang lebih bagus? Kalau menurut gue sih lu wajib segera hubungi nomor yang ada di bawah ini, nomornya Purbaya ya. Oke guys, segera bagikan pandangan kalian gimana? Kira-kira Purbaya bisa nggak ya mereformasi nih Bea Cukai, dan lu setuju atau nggak dia lakukan? Dan yang paling penting, apa yang harus dia pelototin ya di Bea Cukai supaya Bea Cukai kita tambah kuat lagi, tambah bagus lagi, tambah transparan lagi, tambah berfungsi lagi sebagai salah satu pilar pendapatan negara. Ingat loh, negara lagi butuh duit nih, defisit parah loh. Kita harus reformasi bener-bener nih Bea Cukai.